yang akan dijelaskan hari ini ya tentang energi. Terus sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh teman kita. Karena sekarang itu bulan Agustus ya. Agustus itu kan bulan ke-8. Jadi nomor absen 8 tolong menyiapkan untuk berdoa. Sudah siap? Gerak. Berdoa mulai. Jangan tertawa ya. Aku adalah seekor hewan. Makananku adalah pisang. Aku selalu bertengger dari pohon ke pohon, pindah ke pohon karena cara melompat ya. Itu. Aku juga beranak dan menyusui. Siapakah aku, Najwa? Oke, Ivan? Mulai, betul? Pertanyaan yang kedua, siapa aku? Aku adalah seekor hewan herbivora, yaitu hewan pemakan tumbuhan. Apa yang dimakan aku? Biasanya wortel, kangkung, telingaku panjang. Ya, biasanya berwarna putih. Jalanku melompat-lompat. Ya, sering dipelihara orang. Siapa aku? Aku kelinci pintar. Betul atau salah? Berarti pintar-pintar anak sini ya. Oke, pagi ini pelajaran yang pertama adalah IPAS. Silakan dibuka buku IPAS-nya. Buka halaman 43. Kita akan mempelajari tentang rantai makanan. Tujuan pembelajaran hari ini, ya, kalian itu sebagai murid itu diharapkan dapat menyebutkan dan menjelaskan pengertian rantai makanan, ya. Yang kedua,
dan kecerdasan artifisial ya. Yang selanjutnya kelima itu memahami bagaimana kecerdasan artifisial dapat digunakan untuk memprediksi rantai makanan dalam suatu ekosistem dengan berpikir komputasional. Ya, itu adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Oke, apa itu rantai makanan? Rantai makanan itu adalah urutan perpindahan makanan dari produsen ke konsumen. Setiap makhluk hidup membutuhkan makanan untuk hidup, ya. Jadi setiap makhluk hidup itu membutuhkan makanan untuk hidup. Apa saja makhluk hidup itu? Coba. Manusia itu semua membutuhkan makan. Contoh sederhana ini ada rumput. Rumput itu dimakan oleh belalang. Kemudian dimakan katak dimakan secara sederhana, ya. Oke, kemarin di kelas 4 sudah diterangkan bahwa tumbuhan itu sebagai produsen. Kenapa? Karena tumbuhan itu pabrik makanan alami, bisa memasak makanan sendiri melalui proses apa kemarin? Fotosintesis, ya. Jadi produsen ini yaitu tumbuhan, ya. Tumbuhan ini mengambil CO2 dari makhluk hidup lainnya, yaitu hewan dan manusia, kemudian menyerap air dari akar, lalu menghasilkan O2 dimasak oleh matahari. Makhluk hidup yang dapat membuat makanan sendiri, yaitu tumbuhan, ya. Produsen itu adalah tumbuhan. Proses pembuatan makanan disebut fotosintesis. Jadi anak-anak, tumbuhan itu hebat. Mereka bisa membuat makanan sendiri dari sinar mataharinya, kemudian air, udara, yaitu udaranya CO2. Ya, proses ini disebut proses fotosintesis. Inilah tumbuhan awal dari setiap rantai makan awal. Produsen itu pasti kedudukannya di awal, ya. Selanjutnya adalah konsumen, si pemakan. Nih, ada kelinci, ada apa ini? Belayan, ya, bahasa Inggrisnya itulah. Jadi semua adalah hewan konsumen, pemakan, si pemakan. Makhluk hidup yang tidak bisa membuat makanan sendiri. Jadi hewan ini adalah makhluk hidup yang tidak bisa memasak makanan sendiri. Jadi dia membutuhkan tumbuhan untuk dimakan, ya. Apa saja konsumen ini, si pemakan? Ada konsumen tingkat 1. Konsumen tingkat 1 itu pastinya adalah hewan herbivora, yaitu hewan pemakan tumbuhan. Nah, seperti ini kelinci apa, Nayan? Kelinci, ya, kelinci. Yang kedua, konsumen tingkat 2, yaitu karnivora, pemakan daging. Nah, pemakan daging ini apa ini namanya tadi? Lion. Itu makan kelinci, ya. Yang ketiga ada konsumen tingkat 3, bisa omnivora, yaitu memakan segalanya. Bisa pemakan daging, bisa pemakan tumbuhan. Jadi karena ini tidak bisa memasak makanan sendiri, maka mereka harus mencari makanan dari makhluk hidup lain. Ada yang suka tumbuhan, ada yang suka daging, ada yang suka tumbuhan dan daging. Seperti kita manusia, ya. Manusia itu memakan
segalanya. Ya. Yang terakhir adalah pengurai, yaitu tukang bersih-bersih. Konsumen tadi yang terakhir itu nanti kan akan meninggoy ya, mati, ya kan? Maka tugas dari pengurai inilah untuk membersihkan tadi yang meninggoy ya, yang meninggal. Itu apa? Pengurai itu makhluk hidup yang menguraikan sisa-sisa makhluk hidup yang mati. Contohnya bakteri, jamur ya. Jadi makhluk hidup yang mati lama-kelamaan akan hilang begitu saja ya. Kita tidak tahu. Ada makhluk hidup kecil yang bertugas menguraikan sisa-sisa mereka menjadi zat-zat yang bermanfaat bagi tanah seperti cacing. Ya. Seperti manusia pun kalau mati itu nanti kan tinggal tulang belulang. Siapa yang bertugas? Itu pengurai, yaitu tukang pembersih alam. Oke, ini adalah contoh rantai makanan yang ada di sawah ya. Ini gambarnya karena sinyalnya lemot ya, jadi ini bilang gambarnya. Tapi di sini ada tulisannya, ada padi di sawah kan? Padi ada di mana? Di sawah. Kemudian padi ini sebagai kedudukannya seperti apa tadi? Produsen karena membuat makanan sendiri. Kemudian padi dimakan oleh belalang. Kemudian belalang dimakan oleh katak. Kemudian katak dimakan oleh ular. Lalu dimakan elang. Elang mati, diapakan tadi? Dibersihkan oleh pengurai. Begitu dan seterusnya ya. Jadi padi ini mendapatkan energi dari tadi proses fotosintesis. Kemudian padi dimakan belalang. Belalang sehat ya, sehat ya. Karena makan ya. Daunnya yang dimakan ya. Kemudian belalang ini kalau sudah sehat, katak itu melihat belalang sendiri-sendiri kamu gemuk itu katanya ya. Langsung lihat dimakan oleh katak. Kemudian katak menjadi gemuk. Ular datang pelan-pelan ke sawah ini ya. Pelan-pelan datang, lalu langsung dimakan lagi. Ularnya jadi gemuk. Datang lalang. Nyobok di lambe ya. Kemudian makanlah lalu elang menjadi juga sehat, bisa beraktivitas kembali ya. Itu mendapatkan energi. Ini contoh di laut. Ada fitoplankton, kemudian zooplankton. Zooplankton karena film SpongeBob ya. Film SpongeBob itu kan ada plankton itu yang menyingkap dengan mesin. Kemudian plankton ini dimakan oleh ikan kecil, ikan besar, lalu dimakan paus dan seterusnya. Ya. Seperti ini. Oke, dari gambar di kartu di depan ya, ini dapat dihubungkan dengan kecerdasan artifisial atau AI. Tahu AI? Kalau AI tahu, kalau kecerdasan artifisial masih pusing itu diartikan ya kan? AI itu artificial intelligence. Diartikan pakai bahasa Indonesia menjadi kecerdasan artifisial. Jadi ini dapat digunakan untuk memproses data dan memperkirakan hubungan antara spesies dalam rantai makanan dari berdasarkan pola-pola yang ada. Ya, ini misal kalau misalkan padi itu banyak, maka tikus akan merajalela, kenyang, kita merajalela semuanya. Tapi kalau misalkan padi ini musnah, bisa tidak ada padi, maka tikus-tikus ini apa yang akibatnya sama belalang ini? Apa akibatnya? Kalau tidak ada makanan, maka akan mati musnah.
tugas yang pertama. Tugas yang pertama adalah kita akan bagi menjadi 3 kelompok. Ibu akan menghitung ya, menghitung sampai membagi menjadi 3 kelompok. Tugas yang pertama adalah diskusi kelompok. Ibu akan membagi menjadi 3 kelompok dengan cara berhitung 1 sampai 3 ya. Jadi setiap nomor 1 berarti 1 kelompok, 2 menjadi 1 kelompok, 3 menjadi 1. Oke, berhitung mulai dari Jivan. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, Oke, sekarang membentuk menjadi 3 kelompok. Saya satu gitu, satu di sini 1, sini 2, dengan 3 ya. komponennya serta penerapan konsep algoritma dan AI dalam ekosistem. Oke, kita kerjakan di tugas 1 dulu, yaitu menyusun rantai makanan. Susunlah rantai makanan di baliknya sini ya. Di baliknya sini ya. Disusun sesuai perintah di tugas 1. Ada yang menyusun rantai makanan di sawah, kemudian di laut, dan di hutan. Lalu nanti diberi judul, kemudian tulis di sini hasil dari kalian ya, hasil pekerjaan kalian tulis di sini. Setelah itu kita akan mempresentasikan ke depan ya. Oke, dikerjakan. Ayo kerjakan. Habis tadi apa nih? Ayo ditulis.
kelompok oh, 20 minutes. Oke. Karena sudah selesai, maka setiap kelompok akan mempresentasikan ke depan. Caranya kita humpimpa dulu ya, humpimpa. Ayo perwakilan dari setiap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan rantai makanan di sawah. Yang pertama, padi sebagai produsen. Padi dimakan oleh tikus. Tikus sebagai konsumen 1. Tikus dimakan oleh ular. Ular sebagai konsumen 1. Tikus 2. Ular dimakan oleh elang. Elang sebagai konsumen 2. Elang terurai oleh babi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelompok 2. Oke, bisa kembali ke tempatnya. Selanjutnya adalah nomor 22 yaitu kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dari kelompok 3 yang mempresentasikan rantai makanan lewat. Jelaskan. Pertama, Untuk pelanggan sebagai produsen dimakan zooplankton konsumen 1. Zooplankton dimakan yang kecil konsumen 2. Sebagai konsumen 2. Sebagai konsumen 3. Besar sebagai penggunaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Untuk selanjutnya kita panggil nomor undi terakhir yaitu kelompok 1. Silakan maju. Ah.
konsumen 1.